lagi sama aku Dita. Dan aku Alca. Kali ini kita bakalan ngobrolin look dari salah satu series di Netflix yang baru banget tayang season terbarunya, yaitu Bridgerton season 4. Nah, di season 4 ini tuh mengisahkan siapa sih, Ca? Mengisahkan kisah cintanya Benedict Bridgerton dan juga Sophie Beck. Dan kali ini si Sophie Beck itu tuh bener-bener mencuri perhatian banget ya. Banget. Karena salah satunya juga karena makeupnya yang gitu. Kalau kalian penasaran, keep on watching! Kayaknya kita langsung bahas aja look pertama, yaitu si Sophie Beck. Nah, si Sophie Beck ini tuh looknya biasanya tuh dia lebih kayak no makeup look gitu. Benar, ya, Dit? karena kan kayak quote-unquote, BTW, warning, ini tuh bakalan ada banyak spoiler kali ya. Iya. Nah, menurut aku tuh karena dia karakternya tuh di sini kan as a maid juga. Quote-unquote maid. Iya, quote-unquote maid. Nah, jadi tuh emang makeupnya tuh lebih yang kayak skin like finish. Terus habis itu warna bibirnya juga nggak terlalu yang bright. Iya, kayak minimal color banget sih. Bahkan blush tuh juga kayak nggak terlalu kelihatan saat dia jadi maid. Nah, look pertama nih yang bakal kita bahas yaitu looknya Sophie yang bener-bener pertama kali dia kayak muncul. Itu saat di Masquerade Balls-nya Bridgerton family. Nah, pokoknya dia tuh kayak tiba-tiba nih ikut dan dateng lah ke ball itu. Dan itu pertama kalinya dia datang ke ball, jadi dia tuh kayak amazing banget. Dan untungnya itu adalah Masquerade Ball atau apa sih pesta topeng. Iya, pesta topeng gitu. Jadi kayak emang fokusnya jadinya tuh di bibir. Dan waktu ketemu sama Benedict tuh kayak si Benedict tuh udah kayak kepikiran banget sama bibirnya Sophie. Makeupnya tuh menurut aku kayak warna bibirnya tuh kayak bright, tapi masih tetap kayak My Lips But Better, tapi lebih berwarna kali ya. Nah, aku tuh dapat bocoran nih dari makeup desainernya Bridgerton, katanya buat si Sophie Beck ini pada saat scene itu tuh, scene Masquerade Ball, mungkin boleh dimunculin nih ya, scene biar kelihatan gitu ya, kayak gimana sih seplampi apa bibirnya Sophie itu tuh pakai produknya Clinique Lip Balm. Terus di topper pakai Clinique sebenarnya tuh blush gitu, cuma dipakainya jadi topper balm gitu. Terus pakai lip linernya Sleek. Oh, itu yang bikin mungkin hasilnya juga lebih kayak effortless, tapi tetap kayak juicy, plumpy, tapi nggak lebay gitu loh glossnya menurutku. Nah, next scene itu salah satunya yang menarik adalah ketika dia jadi maid. Iya. Menurut aku makeupnya sangat amat no makeup look, effortless, tapi kayak tetap kelihatan karakternya gitu loh, Dit. Dan kalau nggak pucet gitu. Benar. Dan kalau kalian berdimensi gitu ya. Iya, berdimensi tapi nggak banyak warna. Dan kalau kalian lihat tuh kayak kulitnya Yerin Ha yang memerankan Sophie Beck tuh emang kayak udah bagus banget. Salah satunya yang dia spill itu tuh ada salah satu interview tuh dia bilang dia tuh skin prep menggunakan SK2 treatment essence. I see. Oh, terus juga seingat aku kalau nggak salah si makeup desainernya lagi Nick Collins itu pernah spill sebenarnya bukan cuma buat Sophie Beck aja, tapi kayak the whole cast itu tuh buat prepping skin prepnya itu pakai Embryolisse yang light cream apalah itu. Pokoknya yang viral itu. Iya, betul. Tapi emang itu bagus banget ya, Ca. Kayak bahkan makeup artis Indo juga banyak banget yang pakai itu gitu. Karena beneran ngelembapin tapi nggak lebay, bukan yang bikin becek gitu. Dan somehow kayak ada kesan brightening tapi bukan tone up. Betul. Nah, untuk complexionnya sendiri yang skin like, Yerin Ha juga pernah mention kalau dia menggunakan foundation dari Giorgio Armani yang Luminous Silk. Plus concealernya itu dari Dior Forever. Dan kita juga pernah coba ya si Giorgio Armani yang Luminous Silk Foundation itu. Emang beneran skin like finish itu. Gitu. Bener. Menurut aku kayak kalau emang mau dapetin kayak nice glow dan kayak kulitnya udah sehat, kayak treatment deh gitu pakai itu. Plus menang juga kan di Boba. Oh iya, betul. Jadi kayak
udah approve, beneran Bener. approve tuh. Nah, next scene mungkin yang bakalan kita bedah yaitu scene yang di cottage dan juga scene saat dia jadi tamu ya. Dia 2 kali loh jadi tamunya Bridgerton. Yang pertama tuh tamunya Benedict, yang kedua tamunya Lady Violet. Nah, waktu dia jadi tamunya Benedict tuh menurut kamu tuh make upnya kayak gimana? Menurut aku make upnya tuh natural tetap. Jadi di hampir semua makeup look dia bisa dibilang cukup natural ya. Semua make upnya tuh seamless banget. Untuk yang di cottage itu mungkin bedanya sama yang dia as a maid tuh mungkin lebih ada warnanya kali ya. Pipinya lebih blushy, terus ada habis itu kayak kontur-kontur bronzernya bronzernya juga. Kulitnya jadi kayak lebih sehat lagi dan lebih berwarna aja gitu. Sama mungkin warna bibirnya juga lebih pinkish gitu. Enggak yang kayak matte banget ya, kayak Betul. masih kelihatan niat nih gitu, masih bisa lah masuk ke deretan anaknya Bridgerton. Bener. Gitu. Dan selanjutnya look yang menarik juga, Waktu akhirnya dia datang ke ball yang iya, dia menjadi betul. Sophie Gunn. Itu menurut aku gongnya. Iya, bener-bener kayak di makeover nih dia sama Bridgerton family gitu. Biar jadi kayak proper ada di depan Queen Charlotte gitu. Bener, dan kayak bangsawan approve gitu ya Iya, looknya bener. ya. Dan karena emang dia kan sebenarnya ada darah bangsawannya ya, jadi Betul. kayak sebenarnya tidak bisa kita hindari aura-aura kayak high class, elegant woman itu ada gitu. Gak bisa ditutupin. Iya, bener. Yang paling kelihatan nih ya perbedaannya adalah warna bibirnya lagi nih. Oh, iya, Balik betul. lagi nih. Karena di look itu tuh pakai lipstick yang menurut aku cukup merah. Benar, dan makeupnya, the whole makeup tuh lebih prominent aja gitu. Iya, lebih Dibandingkan- bold. Iya, dibandingkan makeup dia yang sebelumnya yang lain gitu ya. Dan kayaknya ini salah satu look yang bisa dibilang dia eye makeupnya full ya. Iya, tapi somehow buat aku, in my Your personal opinion ya teman-teman, karena dia tuh low visual weight, jadi kalau pakai yang kayak gitu agak too much gitu aku liatnya, ngerti nggak? Kayak lo tuh udah cantik kayak gitu doang, sebenarnya nggak usah dia yang kayak terlalu heboh gitu. Sementara waktu itu agak terlalu heboh kan emang. Benar, gitu. tapi menurut aku karena juga backgroundnya Yerinha itu Korea, jadi kayak makeupnya tuh masih agak Asia. Oh iya, Jadi kayak bold itu sebenarnya boldnya Asian. Iya, bukan kayak bold makeup yang western look gitu, bukan. Nah, ini salah satu yang paling gong yang orang-orang tuh banyak banget nanyain, walaupun sebenarnya kayak scene-nya tuh nggak panjang. Itu waktu dia in her wedding ceremony tuh dia cakep banget gitu. Dan kayak itu pertama kalinya rambutnya tuh agak diurai iya, itu makanya gitu aku ya. suka banget itu. Makeupnya itu kayak more prominent, a bit bolder, tapi masih seamless banget. Benar. Kayak nggak yang terlalu heboh gitu. Kalau bahasa Indonya mungkin makeupnya tuh nggak manglingi tapi cakep gitu. Tapi menurut aku manglingi sih. Mungkin Oke, aura auranya brightnya. aura brightnya ada gitu ya. Mau nikah nih sama Benedict. Terus salah satu look yang menurut aku juga kayak ini tuh cuma secuil, tapi kayak banyak dijadiin meme sama orang-orang. Bukan meme sih, apa ya namanya? Banyak Kayak di klip. video-video edit Iya, klip iya, gitu. klip gitu ya. Waktu dia grieving, waktu papanya meninggal. Oh iya. Nah di situ menurut aku itu bangsawan banget. Gitu. Dan itu dia kayak makeupnya tuh sebenarnya kalau base-nya tuh biasa aja, cuma mungkin diceritakan pada saat itu tuh dingin. Jadi kayak blush-nya tuh bener-bener yang kayak Di apple cheek pink, iya, pink kayak gitu. pinknya tuh yang pink gitu. Kayak ada waktu dia pakai baju hitam-hitam Hitam-hitam. ya karena grieving again karena papanya meninggal. Dan itu tuh kayak kontrasnya tuh kelihatan Keren banget. banget. Gitu banyak yang bilang mirip kayak burung lovebird. Oke. Itu aja kalau looknya Sophie Beck yang jadi bisa kita bilang kayak lead-nya di season ini ya. Season 4 ya. Nah, kita next bahas looknya para cewek-cewek Bridgerton. Bridgerton. Walaupun sebenarnya Daphne tuh nggak ada ya di season ini, sayang banget. Tapi kita tetap punya banyak semua cast Bridgerton lain, dari sang mama ada Eloise, Francesca, terus Ada Hyacinth sama Kate Sharma juga ada sedikit. Oke.
Kita mau mulai dari mana dulu nih, Det? Kita mulai dari Francesca kali ya. Iya, yang salah satunya ceritanya tuh kayak di highlight juga nih di Betul, season ini. kayak second lead kali ya bilangnya. Betul. Nah di season ini tuh ya dia tuh ada momen grievingnya si Francesca. Betul. Tapi maaf banget menurut aku pas dia lagi grieving tuh dia cakep banget. Banget. Kayak menurut aku kayak warna hitam tuh di skin tone dia tuh kayak bagus. Bener. Sebenarnya basically Hannah Dot yang memerankan Francesca itu udah cakep banget kayak banget. Dia tuh emang mukanya tuh muka Regency era gitu ya. Iya, padahal kalau tapi bukan vintage, ngerti nggak? Benar, dan kayak bukannya kayak snatch banget juga enggak. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya looknya Francesca di sebelum dia grieving tuh menurut aku dia tuh makeupnya tuh yang kayak blushy, terus habis itu bibirnya juga yang kayak plumpy tapi agak warm tone peach coral. Iya, kayak peachy coral ya, pink gitu pink lah. Gitu. Kayak cewek-cewek manis. Iya, gitu. cewek-cewek manis gitu, bukan cewek-cewek full tone gitu menurutku. Nah, tapi yang aku ngeh juga di season sebelumnya, kan dia tuh jadi Diamond of the Season kan, di season 3. Makeupnya season 4 jauh lebih bagus, tapi juga lebih seamless. Pertahankan itu ya, Shondaland, please gitu, jangan explore yang mungkin jauh. karena di season sebelumnya tuh emang mereka tuh kayak banyak developing karakter yang kayak perubahan-perubahan gitu loh, jadi mereka lebih explore gitu. Nah, next kita bahas Eloise. Nah, kalau ini menurut aku suka nih vibe cewek independen ini. Walaupun dia independen dan maksudnya dia tuh kesannya kayak rebel yang kayak apa ya, tidak mau mengikuti what's society said gitu ya. Tapi tuh dia tetap tampil quote unquote perempuanish pada zaman itu. Ya, mau nggak mau dia kayak tetap mengikuti gimana cara bergaya pada masanya. Tapi dia nggak terlalu explore nih, karena kalau misalnya yang lain kan explore banget. Benar. Tapi again karena si Claudia ini emang udah cakep dari sananya. Benar. Jadi kayak effortless makeup buat Eloise, karena juga dia kan bukan jadi Diamond of the Season dan bukan jadi leadnya kan, jadi kayak ya emang makeupnya dibikin nggak terlalu heboh, nggak terlalu menonjol dan cocok dengan karakter dia yang emang nggak terlalu feminim energy juga kan. Benar. Tapi menurut aku agak shout out sama makeup artisnya, karena sebenarnya dia tuh umurnya udah 30-an lebih. Bener, iya. Tapi dia tuh kalau nggak salah 36, 37 gitu deh. Tapi di film ini itu dia tuh karakternya tuh masih 20 tahun. 20 tahun awal-awal gitu. Bahkan untuk season pertamanya tuh dia masih belas-belasan kan ceritanya, tapi dia bisa dibikin kayak masih seumuran itu gitu. Emang anak 20, masih umuran kita, bahkan kita kelihatan lebih tua kali ya. Kayak kok bisa ya, maksudnya juga kondisi kulit dia juga emang bagus banget juga ya, kebetulan. Good job makeup artist dari Bridgerton. Next, Hyacinth. Nah, di season ini si anak kecil ini tuh udah mulai kayak menunjukkan karakter dewasanya. Betul, kayak aku mau dewasa, aku mau ikutan ball, aku mau ini, aku mau itu gitu. Dan aku mau debut juga. Betul, mungkin next season kali ya dia debut. Nah, dia tuh tampilannya sekarang tuh lebih dewasa. Lebih mature banget. Baju-bajunya juga dibuat mirip sama Eloise ya sekarang gitu. Tapi yang bikin dia masih kelihatan anak-anak tuh menurut aku rambut sih. Walaupun rambutnya tuh makeupnya udah mulai kayak agak Francesca gitu, kayak flawless, seamless yang masih kayak. Dan juga udah lebih banyak warnanya juga ya. Betul. Oke, selanjutnya ini adalah the mother of Bridgerton, yaitu Violet Bridgerton. Ini tuh ibunya yang bisa dibilang mengendalikan semua anak-anaknya. Iya, benar. Dia tuh kayak bisa banget nih ngontrol semua kelakuan anaknya. Anaknya ada 8 by the way. Dan anaknya tuh kelakuannya aneh-aneh, teman-teman. Benar. Dia tuh BTW dibuat 10 tahun lebih muda daripada umur aslinya. Wow. Again, shout out ke makeup artisnya Bridgerton ya. Karena bener-bener semua orang tuh bisa jadi muda. Bener, dan kayak semua orang kulitnya sehat, semua orang kelihatan punya kulit yang flawless. Bener. Walaupun udah mature skin yang pastinya ada wrinkle, fine lines and everything, tapi menurut aku gila, kayak tetap gimana ya? Tetap kenceng gitu ya. Tetap kenceng gitu guys.
snatch gitu kayak gitu. Untuk makeupnya sendiri adalah apa ya, bisa dibilang kayak soft glam look Betul. kali ya. Nggak glam sih, kayak soft look aja waktu itu karena matanya juga nggak yang digimana-gimanain kan. Tapi menurut aku sih tetap agak glam ya, Karena menurutku. mungkin karena dibuatnya jadi lebih deep bagian mata biar kayak Betul. lebih mature lagi. Tapi juga bukan yang kayak smoky eye gitu Nggak, loh guys. bukan. Jadi kayak matanya tuh dibikin berdimensi, shape-nya juga jadi lebih bagus. Tapi bukan yang smoky eye. Nah itu sih yang aku suka sama makeup-makeupnya Bridgerton. Kayak gak too much, tapi tetap looknya tuh elevate-nya tuh kayak ngena lah ibaratnya kayak gitu. Dan next yang bakalan kita bahas dua menantunya ya. Oh yaitu iya. Kate Sharma dan juga Penelope Penelope Bridgerton. Nah, kita bahas Penelope dulu kali ya karena dia lumayan banyak nih scene-nya di season ini gitu. Si Lady Whistledown ini nih kayak Iya, yang katanya udah nggak jadi Lady Whistledown lagi nih di season ini. season ini menurut aku dia tuh di season daripada season sebelumnya dia paling cantik di sini. Tapi di season ini tuh bener kayak karena udah kayak apa sih aura dicintainya oleh Colin itu tuh ada gitu. Kalau makeup dia yang sebelumnya juga aku udah suka, tapi too much color gitu loh. Iya Kayak, benar, again blushnya tuh tahun terlalu season blindness sebelumnya, dan season lain-lain. sebelumnya Nah, kalau too di much sini tuh color. bener-bener lebih effortless. Betul. Lebih effortless, tapi dia kelihatan mature di season Iya, ini. kayak season kemarin-kemarin kayak itu dia kayak nunjukin belum mature. lady gitu ya, kayak Iya. perempuan muda sama-sama Kate Sharma ya. Itu juga walaupun kayak aduh selewat-selewat doang, tapi tuh kayak dia tuh selalu apa ya mencuri perhatian banget sih Nah, gitu. mungkin kalau Kate Sharma tuh makeupnya menurutku agak beda sama yang lain karena mungkin dia ada Indian background ya. Bener, karena facial feature-nya juga agak beda beda. ya, lebih strong, lebih menonjol juga gitu. Jadi emang makeupnya Kate Sharma itu biasanya tuh lebih bold daripada karakter di Bridgerton lainnya, kayak warna-warna yang menurut digunakan aku bahkan juga. ya warna, dan menurut aku sebenarnya yang bikin dia lebih bold itu adalah bajunya. Baju dia sih yang bikin dia kayak tampil beda gitu. Kalau make up mungkin karena dia sendiri kan deep skin ya, jadi emang kelihatannya tuh kayak berbeda, tapi sebenarnya sih masih menurut aku tergolong natural aja gitu. Kalau misalnya bajunya dia tuh biasanya tuh emang Kayak fabriknya tuh emang ada Indian touch-nya juga gitu iya, loh. kayak Jadi akulturasi lah Betul. antara British Regency era sama Indian culture. Kayaknya itu aja. Yang menarik ada lagi nggak sih menurut kamu yang menarik? Sebenarnya masih banyak nih Iya, yang bisa kita benar. bahas. Banyak tapi, banget. kurang lebih tuh kalau misalnya main karakternya ya Si orang-orang yang Belle. tadi udah kita Iya. bahas ini. Buat kalian yang mungkin masih penasaran nih buat look-look yang lain, mungkin boleh komen. Kalau misalnya kita mau bahas juga breakdown look karakter Bridgerton yang lain selain The Bridgerton Family. Yes. Itu aja yang bisa kita share hari ini. Thank you so much for watching. Bye-bye!